Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, kami ucap syukur bahwa Engkaulah yang mengontrol kehidupan kami. Engkaulah yang mengatur dan menguasai kehidupan kami. Segala anggota tubuh kami, pikiran kami, perasaan kami, Engkaulah yang mengaturnya. Bantu kami untuk membiarkan Engkau sendiri yang mengatur sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, hari ini adalah hari terakhir dari masa Paskah. Ya, besok kita akan merayakan Pentakosta, lalu masa biasa. Apa yang menarik pada bacaan hari ini adalah tentang Paulus yang dipenjara 2 tahun, tetapi dia tetap mewartakan kabar gembira kepada orang-orang Yahudi dan mengumpulkan orang-orang Yahudi bahwa Paulus tidak bermaksud untuk katakanlah melecehkan agamanya sendiri, tetapi karena dia tahu bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh Allah dan sungguh manusia yang dijanjikan dalam perjanjian lama. Dan itulah yang mau kita sampaikan dalam tradisi gereja Katolik, adalah Yudeo-Kristian. Jadi kekristenan ini juga berasal dari perjanjian lama, berasal dari tradisi Yahudi. Dan karena berasal dari tradisi Yahudi, maka ini menjadi perjanjian baru, menjadi kelanjutan dari perjanjian lama, tetapi ada yang tidak seluruhnya diambil. Diskontinuitas, tapi ada kontinuitas. Jadi apa yang dalam perjanjian lama dalam diri Yesus adalah suatu janji yang ditetapkan dan menjadi kelanjutan, tetapi juga ada bagian-bagian yang kemudian tidak dilanjutkan. Nah itulah, jadi kita lihat agama Katolik adalah agama pemenuhan dari semua yang dijanjikan dalam perjanjian lama dalam diri Yesus, terpenuhi dalam diri Yesus. Maka Yesus menjadi kunci, menjadi inti dari apa yang diharapkan, yang dilakukan, dijanjikan oleh Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, Injil hari ini juga bicara tentang apa yang Yesus inginkan bagi kita. Ya. Apa yang Yesus mau bagi kita. Petrus sadar dan tahu bahwa dikatakan bahwa Yesus mengatakan bahwa Yohanes yang murid yang dikasih itu ya tidak akan mati. Tapi Yesus mengatakan tidak demikian. Bukan bahwa dia tidak akan mati, tetapi bahwa dia tetap tinggal bersama aku sebelum waktunya, sebelum saatku tiba. Itu bukan urusanmu. Ya, jadi Yesus mengatakan kepada Petrus bahwa kita tidak perlu iri dengan apa yang dilakukan orang lain kepada kita. Bukan saatnya kita iri, kita cemburu pada orang lain, tetapi adalah bahwa kita sadar bahwa setiap orang mempunyai karisma, mempunyai visi, misi sendiri. Setiap orang adalah punya Tuhan, punya kehendak dalam dirinya. Kita tidak perlu iri pada A, B, dan C, pada siapapun. Ya, tidak bisa. Tapi kita melakukan apa yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita bagikan kepada orang lain. Itulah bagian kita. Maka kita harus mengenal siapa aku, siapa diriku sendiri itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Yesus mengatakan urusan Yohanes dan urusanmu adalah bukan tanggung jawabmu, tapi tanggung jawabku. Bukan kita yang mengontrol diri kita, bahkan orang lain, tapi Tuhan yang mengontrol hidup kita. Tuhan yang menguasai hidup kita, ya, bukan orang lain. Maka kita juga harus belajar tahu bahwa kita juga mempunyai tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada aku. Saya tidak perlu iri pada A, B, dan C. Fokuslah pada apa yang harus kulakukan. Ya, jadi itulah penting bahwa kita berkomunitas. Penting bahwa kita bersama yang lain. Tetapi juga kita tahu bahwa kita harus menguasai diri kita sendiri. Kita juga harus tahu siapa diri kita sendiri. Kalau kita sakit, apakah saya tergantung dari orang lain? Bahkan suami istri pun ketika dia sakit, ketika ada sesuatu bagian dari dirinya yang tidak boleh diambil dari orang lain. Atau saya mengambil dari orang lain. Saya bahagia atau tidak bahagia tergantung dari saya sendiri. Nah inilah maka kita perlu sadar dan tahu bahwa hidupku tidak tergantung dari orang lain. Hidupku tergantung dari bagaimana saya mengisi hidupku dengan tanggung jawab.
Dan itulah yang perlu kita sadari. Yang ketiga, bahwa sekali lagi yang mengontrol hidupku bukan aku, bukan orang lain, tetapi Tuhan. Disinilah saatnya kita harus berani menyerahkan diri kepada Tuhan. Ya, kita memang harus berbuat baik pada orang lain, tetapi hidupku, bahagiaku tidak tergantung dari orang lain. Semoga akhir dari masa pasca inilah membuat kita sadar bahwa kita harus bertanggung jawab atas hidup kita sendiri. Ya, kita harus berani membagikan, membuat berguna bagi orang lain. Tetapi lebih daripada itu, saya harus juga bertanggung jawab atas hidupku sendiri. Semoga Anda dan saya sadar bahwa kita sendiri yang harus mengisi hidup kita dengan penuh tanggung jawab. Kita sendiri yang harus bekerja untuk hidup kita bagi orang lain, bagi siapapun juga di sekitar kita. Semoga Tuhan memberkati Anda dan saya untuk menggunakan waktu-waktu kita dengan sebaik mungkin. Ya, tidak tergantung pada orang lain, tidak mengkontrol kita. Kita mengapa kita tidak bahagia? Karena seringkali kita mengontrol hidup kita. Ya, kita mau membuat diri kita menjadi pribadi yang ditentukan oleh orang lain. Tidak, saudara. Hidupku, hidup Anda tergantung dari Anda. Tetapi kita juga harus berkomunikasi, harus berdialog, harus interaksi dengan orang lain supaya kita bisa mendapatkan mendapatkan jalan yang baik berkat bantuan tolongan orang lain. Semoga Tuhan dan Anda semua dan kita sadar bahwa hidup kita tergantung dari diri kita masing-masing. Tetapi juga pada saat sama kita juga mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita juga perlu sadar bahwa Tuhan mengatur dan mengontrol hidup kita kapanpun, dimanapun. Maka kita juga berusaha berjuang, tetapi juga pada saat yang sama berusaha untuk pasrah kepada kehendak Tuhan. Tuhan memberkati Anda dan saya dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.